Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kali ini kembali lagi di Roof of the World. Dan di episode ketiga kami akan membawakan satu topik yang memang sedang marak diperbincangan di masyarakat. Dan di episode kali ini kami membawakan bintang tamu spesial kita, yaitu Adrian. Halo semua. Nah, kalau boleh nanya nih Mas Adrian, kira-kira yang lagi marak dibincang di masyarakat, yang lagi viral gitu, apa ya sekarang? Ya, jadi kalau misal kita lihat sendiri nih Fazil, kayak kita ngelihat timeline di media sosial, kita tuh sering banget ada satu kasus yang lewat terus gitu, yaitu bullying. Nyadar nggak sih? Iya sih, emang lumayan rame. Ya kan? Nah, jadi bullying itu tuh mungkin memang sebuah masalah yang pemerintah ini harus tangani dengan serius gitu. Iya sih, cuman juga bullying tuh emang lagi rame-rame tuh di sekolah, apalagi banyak siswa yang pengen bully-bullyan. Tapi aku pengen nanya nih, menurut Mas Adrian tuh bullying tuh apa sih? Oke, jadi dari yang saya tangkap sih, bullying itu sebuah perilaku kayak merendahkan atau penganiayaan yang bisa terjadi dalam macam-macam bentuk. Contohnya bisa fisik, dari mulai mungkin sebuah pemukulan, ataupun verbal, dari bentuk kita ngata-ngatain orang. Dan yang paling marak belakangan ini, itu bentuknya cyberbullying. Nah, bener banget tuh apa yang disampaikan Mas Adrian tadi. Emang jika dilihat dari data-data yang sekarang tuh, emang bullying tuh makin marak. Nah, ada nggak sih kayak report-report apa yang terbaru yang bisa menggambarkan situasi bullying di Indonesia ini, Mas Adrian? Nah, jadi Fazil, saya membaca beberapa data terkait tentang bullying-bullying di Indonesia. Kamu tahu nggak sih, kalau ternyata lebih dari 30% siswa di Indonesia itu pernah mengalami yang namanya bullying. Baik dalam bentuk fisik, verbal, ataupun cyberbullying. Oke, dan hal ini yang harus ditanggapi pemerintah dengan serius. Karena ini nggak bisa ditangani dengan main-main. Bagaimana peran guru? Kan kalau siswa kan otomatis ya orang tuanya ya guru kalau di sekolah. Nah, menurut Mas Aden ini apakah peran guru itu masih minimum di kasus bullying ini? Oh ya, tentu. Mirisnya, guru-guru di Indonesia sangat-sangat menyepelekan gitu kasus-kasus bullying. Dan mungkin sebagian dari mereka tuh menganggap kayak bullying yang harusnya ditanggapi dengan serius ini hanya sekedar bercandaan antar sesama murid. Ini pun juga mungkin bisa jadi evaluasi dari Kementerian Pendidikan untuk guru-guru di Indonesia selanjutnya bisa dapat lebih baik lagi menangani kasus bullying. Apalagi kalau kasus bullying sekarang tuh bukan cuma asal verbal dan cyberbullying, bahkan sampai ada yang meninggal loh. Dan lebih parahnya lagi, yang dibullying tuh sekarang udah bukan murid antar murid, bisa guru ke murid, bisa murid ke guru. Jadi tuh semua orang tuh bisa jadi korban. Apalagi ini ya, didengar-dengar tuh ada kasus korban bullying, cyberbullying itu sampai bunuh diri gara-gara emang dia tuh udah nggak kuat lagi cyberbully sama teman-temannya. Nah, sekarang tuh mulai banyak fenomena bullying, dan ada nggak sih tren yang bisa kita lihat gitu dari bullying tersebut yang terjadi? Nah, dari yang kita lihat sekarang ini sih, kasus-kasus bullying tuh justru paling marak ada pada cyberbullying. Karena orang untuk membuli di media sosial ataupun di dunia cyber ya, itu tuh sangat mudah. Bisa hanya melalui ketikan ataupun mungkin video mempermalukan orang. Jadi cyberbullying tuh emang mungkin kasus yang sangat-sangat perlu di-highlight pada kasus bully di Indonesia ini. Bukan peran juga Kementerian Pendidikan ataupun yang lain, tapi juga peran Kementerian Informasi seharusnya juga ikut peran ya. Karena kan yang penyebaran bully ini kan pasti di jejaring media sosial. Seharusnya kan yang jadi pengawas dan pengaturnya itu kan Kementerian Informasi. Nah, menurut Mas Adin gimana? Nah, bener banget. Mungkin untuk melindungi murid-murid di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Informasi itu bisa bekerja sama dalam merancang suatu dunia sosial yang sangat aman, yang bisa jauh dari kasus bullying gitu. Jadi mungkin
ini salah satu saran untuk pemerintah ke depannya, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Informasi. Itu dapat bekerja sama ya. Kan kita juga ada program sekolah ramah anak. Dan berarti itu bukan program sekolah ramah anak doang yang kita perlu majukan, berarti juga program media sosial yang ramah bagi anak juga. Nah, kan kita udah tahu nih cyberbullying tuh kayak gimana. Yang saya mau tanya sekarang tuh, gimana sih dampak cyberbullying terhadap individu yang menjadi korban ini? Nah, jadi tentunya dampaknya tuh banyak banget ya, Zil. Kayak kita bisa ngelihat perkembangan anak-anak tuh jadi terganggu, terus juga itu mengganggu produktivitas mereka, sehingga kayak belajar ataupun ngerjain tugas dan bisa ngelakuin hal-hal produktif selayaknya remaja-remaja lain tuh jadi terganggu gitu loh. Dan yang paling parah mungkin ini sangat mempengaruhi kesehatan mental mereka, seperti gara-gara cyberbullying ataupun segala bentuk bullying yang mereka terima lah, itu bisa membuat mereka tuh jadi depresi, kayak gangguan kecemasan. Ini tuh kayak dapat mengganggu masyarakat juga sih. Jadi dampaknya pasti sangat besar banget dah. Jadi bukan hanya kepada korban sendiri, tapi kepada masyarakat banyak. Kan emang dampaknya parah. Kira-kira Mas Adil ini punya solusi-solusi yang bisa dicanangkan pemerintah atau dari muridnya sendiri atau dari gurunya sendiri yang bisa sebagai solusi bullying ini nggak? Ya, jadi untuk solusi seperti yang kita bicarakan tadi, mungkin dari pemerintah sendiri, dia bisa mendesain Kementerian Pendidikan dan Kementerian Informasi itu bekerja sama dalam membangun suatu media sosial, dan juga dari guru dan siswanya itu bisa disosialisasikan agar menjauhi perilaku bullying dan cara mengatasi perilaku bullying ada di depan mata. Dan kita dapat merencanakan masyarakat yang jauh lebih ramah anak gitu. Jadi sebuah masyarakat itu berperan penting dalam melaksanakan solusi dari dampak bullying ini. Karena jika hanya satu orang atau dua orang saja yang menjalankan dari solusi bullying ini, itu tidak akan jalan. Jadi semua masyarakat harus berperan penting dalam meminimalisir perilaku bullying ini. Bener nih. Berarti kita tuh butuh kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat yang dua-duanya tuh turun tangan untuk kasus bullying seperti ini nih. Oke, telah sampai kita di penghujung episode kali ini. Terima kasih Mas Adrian yang telah memberikan kita pencerahan dengan solusi bullying ini. Sama-sama Fazil, sangat senang bisa hadir di sini. Saya juga selaku host pamit undur diri. Terima kasih pemirsa telah menyaksikan episode Roof of the World kali ini. Kami harapkan akan hadir di episode selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.